Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kali ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan dalam keadaan kita berpuasa ada dalam kelancaran, kesehatan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala rupa musibah. Amin ya Allah ya Rabbi. Bersama saya Mansirajuddin, kali ini kita akan membahas tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Karena itu untuk materi penjelasannya silakan menyimak video ini sampai dengan selesai. Kita semua pasti memiliki orang tua, baik yang masih dapat kita kecup tangannya ataupun yang sudah tiada. Kedua orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita sejak kita masih kecil hingga saat ini. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan lainnya demi kita sebagai anaknya. Sudah sepatutnya kita menghormati dan menyayanginya. Islam telah mengatur segala hal dalam kehidupan pemeluknya, termasuk menjunjung hak-hak kedua orang tua kita dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Kedua orang tua kita telah mendidik dan membesarkan kita dengan susah payah. Tak sedikit keringat yang mengucur, tak terhitung waktu yang telah terkuras, baik di waktu siang maupun di keheningan malam. Tak sedikit perih yang harus ditahannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Terkadang mereka harus menahan lapar, asalkan anak-anaknya kenyang. Mereka selalu mendahulukan kepentingan anak-anaknya di atas kebutuhannya sendiri. Betapa mulianya perilaku orang tua terhadap anak-anaknya. Sungguh tidak berlebihan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ridho Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada ridho orang tuanya. Murka Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada murka orang tuanya. Namun demikian, seringkali kita saksikan melalui media betapa sadisnya seorang anak tega menyiksa kedua orang tuanya. Bunuh orang tuanya, dan masih banyak lagi cerita memilukan antara anak dan orang tua yang berujung orang tua menjadi korban. Kebaikan orang tua seakan-akan sirna setelah egoisme seorang anak. Hanya sekedar keinginannya tidak dipenuhi. Lalu apa yang semestinya kita lakukan sebagai anak? Semoga kita bisa menjadi anak yang dapat menghormati orang tua dan berbakti kepada keduanya, sehingga orang tua bangga atas kebaikan anak-anak. Pentingnya menghormati orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anaknya untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tuanya. Dalil-dalil tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu
إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل ومن الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku, mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tua pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan restu orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang anak mau melakukan atau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya, yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tua. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian hadis selanjutnya yang artinya, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Kemudian beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya sekedar berbuat ihsan atau baik saja. Akan tetapi birrul walidain memiliki bakti. Bakti itu pun bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan orang tua. Namun, setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua, kecuali dalam hal maksiat. Kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Tentu saja, kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua maupun guru bukan tanpa alasan. Penjelasan tadi merupakan alasan betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua dan guru, antara lain diantaranya, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho kepada kita. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur.
Kemudian, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu. Dialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Guru adalah pewaris para nabi. Karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifatnya kesucian, kehormatan dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayainya diri sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Penyair Syauqi telah mengakui pula nilainya seorang guru dengan kata-kata yang berbunyi, beri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Guru adalah bapak rohani bagi seorang murid. Ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak dan membimbingnya. Maka menghormati guru berarti penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran kalau para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Cara mereka memperlihatkan penghormatan terhadap gurunya, diantaranya mereka rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Kemudian mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misalnya, seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikut arahan seorang dokter pakar yang mahir. Selanjutnya, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan guru mereka. Berdasarkan uraian tadi, betapa pentingnya menghormati guru. Dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan. Antara lain, yaitu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kemudian, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Selanjutnya yaitu ilmu yang diperoleh dari guru dan menjadi manfaat bagi orang lain. Kemudian akan selalu didoakan oleh guru dan akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendaki. Cara berbakti kepada orang tua. Ada banyak cara untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Kemudian,
merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, sesungguhnya aku mempunyai harta sedangkan orang tuaku membutuhkannya. Kemudian Nabi menjawab, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu, karena sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baiknya usahamu. Karena itu, makanlah dari usaha anak-anakmu itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Kemudian yang keenam, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya, anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tuanya walaupun ia telah menyakiti anaknya. Jangan sesekali seorang anak berbuat tidak baik atau membalas ketidakbaikan keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoinya hingga orang tua itu meridhoinya. Berbakti kepada orang tua tidak hanya kita lakukan ketika orang tua masih hidup. Berbakti kepada orang tua juga dapat kita lakukan meski orang tua telah tiada. Dalam hadis dijelaskan bahwa kami pernah berada pada suatu majelis bersama Nabi. Seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebajikan yang dapat aku perbuat setelah kedua orang tuaku meninggal dunia? Kemudian Rasulullah bersabda, ya, ada 4 hal. Mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya, menempati atau melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kedua orang tua, dan bersilaturahmi yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tua. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah, pertama, merawat jenazah dengan cara memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkannya. Kemudian, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya. Di antaranya yaitu misalkan utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Yang keempat, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua orang tua. Yang kelima, mendoakan orang tua yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa orang tua kita. Cara berbakti kepada guru. Banyak cara yang dapat dilakukan seorang siswa dalam rangka berakhlak terhadap guru. Di antaranya yaitu, pertama, menghormati dan memuliakannya serta mengikuti nasihatnya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Keempat, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Kemudian yang kelima, murid harus mengikuti sifat guru yang baik, akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. Kemudian yang keenam, murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru. Kemudian yang ketujuh, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Yang kedelapan, bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Hendaknya berusaha untuk memaafkan perlakuan kasar, turut mendoakan keselamatan guru. Yang kesembilan yaitu menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari. Yang kesepuluh, sopan ketika berhadapan dengan guru. Misalnya duduk dengan tawadu, tenang, diam, posisi duduk. Sedapat mungkin berhadapan dengan guru, menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangi perkataannya. Yang ke-11, tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya.
Kemudian yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih lagi mudah-mudahan kita selalu bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, menghormati kedua orang tua kita maupun kepada guru kita, dan mudah-mudahan segala sesuatu yang diberikan oleh orang tua kita, guru-guru kita bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.